Salah satu pengalaman manusia adalah rasa takut. Kita semua menyimpan ketakutan dalam hati kita. Dari hal yang paling sederhana dalam hidup sehari-hari sampai hal yang paling mendasar dalam hidup. Ada yang takut mendengar suara token listrik di rumah ketika kuota habis. Ada yang takut pergi ke pom bensin isi kendaraan karena antrian lagi panjang. Ada yang takut gemuk, ada yang takut kurus, itu pasti bukan saya. Juga ada yang takut akan masa depan. Apa yang akan terjadi pada saya? Takut kehilangan pekerjaan. Apakah saya masih sanggup menghidupi keluarga saya? Ada yang khawatir tentang pendidikan anak-anak mereka, kesehatan mereka, dan keselamatan mereka. 2 hari yang lalu, saya menerima tamu seorang imam muda misionaris yang berkarya di pegunungan Papua untuk bicara tentang renovasi gerejanya. Sudah 5 tahun dia tinggal di paroki itu, di kaki Gunung Bintan, Bovendigul, Kusupan Agung, Merauke. Romo ini bercerita, lika-liku tugas sendirian di tengah hutan. Untung sudah ada listrik. Dia mesti mengurus dirinya sendiri untuk bisa makan dan pelbagai pelayanan. Sebagai info, kolekte di parokinya tiap minggu sebesar 80.000 rupiah, bukan dolar ya, 80.000 rupiah. Berbeda jauh dengan romo-romo yang ada di sini, yang ada di kota. Romo-romo di sini setiap bangun pagi sudah tersedia makanan, bubur ayam, lontong sayur, nasi uduk, bami abun, plus sate babi. Dalam pembicaraan itu saya bertanya pada Romo itu, Romo, sebagai seorang misionaris di tengah hutan, apa yang paling Romo takuti? Dia mengatakan dia takut kalau jatuh sakit. Selama 5 tahun, hampir tiap tahun dia kena malaria. Tinggal tahun ini belum, nunggu jadwal katanya. Sakit malaria di pastoran sendirian itu menakutkan bagi Romo itu. Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan yang paling mendalam adalah ketakutan akan kematian. Kematian menakutkan karena ini menjadi misteri terbesar dalam hidup kita. Kita tahu kita pasti akan mati. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana dan kapan. Kematian juga menyakitkan bukan hanya karena kehidupan duniawi berakhir, tetapi karena ia memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi. Kematian membawa kesedihan, air mata, dan duka cita. Karena itu sabda Tuhan hari ini terdengar begitu menghibur kita. Yesus berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Maksud Yesus apa? Apakah ia mengatakan bahwa kematian tidak berarti apa-apa? Bukan. Yesus sendiri menangis ketika sahabatnya Lazarus meninggal dunia. Yesus memahami kesedihan manusia. Yesus sendiri pernah mati. Jauh daripada itu, ia ingin mengajarkan sesuatu lebih dalam. Bahwa kematian bukanlah kata terakhir. Tuhanlah yang memiliki kata terakhir. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan gambaran tentang burung pipit. Ia mengatakan bahwa tidak seekor pun burung pipit akan jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa. Lalu ia mengatakan sesuatu yang lebih kuat. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan rambut di kepalamu semuanya terhitung. Injil hari ini bukan hanya bicara tentang rasa takut sebenarnya. Terutama
Injil hari ini berbicara tentang penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita. Allah mengenal kita, Allah melihat kita, Allah berjalan bersama kita. Kadangkala ketika hidup menjadi sulit, kita merasa ditinggalkan. Ketika kita menderita, kita mungkin bertanya, di manakah Allah? Namun hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Mengapa Injil Matius menekankan hal itu begitu kuat? Karena ketika Matius menulis Injilnya, komunitas Kristen sedang mengalami penganiayaan. Menjadi seorang Kristen itu sangat berbahaya. Ada yang dipenjara, dikejar, ditolak, bahkan ada yang dibunuh. Banyak yang takut untuk terbuka mengakui iman mereka. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, janganlah takut, sekalipun dunia menolakmu, sekalipun kematian datang, sebab kasih Allah lebih besar daripada kematian. Saudara-saudara yang terkasih, pesan itu tetap relevan hingga hari ini. Mungkin kita tidak menghadapi penderitaan penganiayaan fisik, tapi juga banyak dari kita yang takut menghidupi imannya secara terbuka, di tempat kerja, di sekolah, juga di tengah masyarakat. Kadang-kadang kita memilih diam karena takut dihakimi. Namun Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di hadapan Bapa-Ku. Iman bukanlah sesuatu yang hanya bersifat pribadi, iman harus dihidupi, ditunjukkan, dan menjadi kesaksian hidup kita. Saya teringat pada sebuah kisah. Suatu hari, seorang anak putri pulang ke rumah, bertemu ibunya. Dia bercerita pada ibunya betapa hidupnya yang dia jalani saat ini sedang sulit-sulitnya. Ia lelah, frustasi, dan ingin menyerah. Kemudian apa yang dilakukan ibunya? Ibunya membawa anak putrinya ke dapur. Ia kemudian merebus 3 panci berisi air. Ke dalam panci pertama diisi wortel, panci kedua telur, panci ketiga biji kopi. Saya ulangi, panci pertama isi apa? Wortel, pintar. Panci kedua, telur. Panci ketiga, biji kopi. Setelah 20 menit, ibu itu merebus air dalam panci masing-masing. Ibu itu mengajak putrinya untuk melihat. Ayo nak, lihat isi panci jadi apa. Wortel yang awalnya keras menjadi lembek. Telur yang semula rapuh di bagian dalam menjadi keras matang. Namun biji kopi justru mengubah air itu sendiri. Sang ibu bertanya, ketika kesulitan datang, seperti apakah dirimu? Apakah engkau seperti wortel, kelihatan kuat, tapi hatimu hancur oleh penderitaan? Apakah engkau seperti telur yang berhati lembut, tetapi karena penderitaan menjadi keras? Ataukah engkau seperti biji kopi yang mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang kaya, bercita rasa, bermakna, dan memberi kehidupan? Saudara-saudari yang terkasih, inilah tantangan hidup Kristiani. Kita tidak selalu dapat menghindari penderitaan, namun kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Rasa takut membuat kita pahit, rasa takut membuat kita lemah, atau rasa takut dapat memperdalam iman kita. Karena itu, hari ini Yesus kembali berkata kepada kita, jangan takut. Semoga kita dalam kehidupan sehari-hari diteguhkan oleh kekuatan Allah, sehingga kita semakin dalam iman dan berani menjadi saksi kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.